Oke, pagi hari ini kita akan belajar satu judul firman Tuhan, yaitu makna kebangkitan. Minggu yang lalu bangkit, tapi di hari Minggu kebangkitan di Paskah, saya tidak bicara kebangkitan, saya bicara tentang Sabtu Sunyi. Nah, ada yang ini sudah hari Minggu, ada yang masih mengalami Sabtu Sunyi dalam hidupmu? Masalah belum selesai. Bu pendeta tahu, saya datang ke gereja pagi ini, tubuh saya di sini, tapi pikiran saya lagi galau. Gimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana yang ini? Bagaimana yang ini? Bagaimana yang itu? Ada yang lagi Sabtu Sunyi pagi hari ini? Walau sudah hari Minggu? Gak ada ya? Puji Tuhan, haleluya. Kalau yang ada pun puji Tuhan juga ya. Karena cepat atau lambat, kalau kamu tetap di jalannya Tuhan, kamu akan melihat hari Minggu itu. Amin. Kenapa saya sampaikan makna kebangkitan di hari ini? Karena dalam satu minggu ini kita punya 2 hari libur nasional yang bicara tentang kebangkitan. Yang pertama Paskah, betul ya? Hari Minggu kemarin, cuma karena jatuhnya hari Minggu gak diliburin lagi. Karena Jumat kan sudah libur. Nah itu kebangkitan Yesus, kebangkitan orang percaya. Nah di tanggal 21 kita merayakan Hari Kartini. Hari Kartini itu kan bicara tentang kebangkitan kaum perempuan. Wanita-wanita. Yang wanita-wanita bilang dulu yes. Bangkit. Kapan kita jalan-jalan lagi ya? Oke. Sebenarnya saya lihat-lihat foto, lihat-lihat dokumentasi itu kayak kita pergi retreat. Ya semua jemaat, itu lihat foto-foto sekarang lucu-lucu, maksudnya kebersamaan itu ya saudara. Ya mudah-mudahan tahun depan retreat kita udah, tahun depan Paskah kita udah bisa retreat lagi ya. Saya lihat-lihat foto-foto anak-anak sekolah minggu dulu ngiler-ngiler ya. Tapi sekarang sudah remaja, sudah gede-gede. Tapi guru sekolah minggu tetap Bu Indah. Makanya dia awet muda. Saudara mau awet muda jadi guru sekolah minggu loh. Buktinya Mbak Indah, dulu Benaya, Yoyada masih kecil. Sekarang sudah gede, dia tetap segitu. Oke, Paskah bicara tentang kebangkitan, Kartini bicara tentang kebangkitan. Nah saudara yang kekasih, kebangkitan kaum perempuan ya. Tadinya gak bisa sekolah, tadinya di rumah aja, bangkit. Tapi waktu saya baca kisah Kartini itu dia luar biasa loh. Memang dia dari golongan keluarga yang cukup mampu. Dia punya kakak namanya Kartono ternyata loh saudara, tahu nggak? Iya, dan memang mereka dari keluarga pintar. Yang saya encungi jempol sama mereka itu bahwa mereka dilahirkan dari keluarga yang cukup berada, keluarga pintar, tapi Tuhan pakai mereka di masanya. Seperti Kartini untuk mendobrak. Perempuan zaman itu kan cuma di rumah, gak usah sekolah tinggi-tinggi, kerjaannya itu tahun masih 1800-an loh, abad 18. Sampai sekarang masih ada kan wanita-wanita yang prinsipnya udah di rumah aja, gak sekolah tinggi-tinggi. Kalaupun sekolah tinggi-tinggi ya kerjaannya cuma masak, nyuci gitu aja. Itu tahun 1800. Kartini itu sudah membuat satu gebrakan, kebangkitan bagi kaum wanita. Makanya sampai sekarang itu jadi sejarah. Kita sebut dia pahlawan. Ya, membangkitkan kaum perempuan. Itu luar biasa. Nah, belajar dari Kartini, saudara lahir hari ini, di masa saudara hidup, itu ada kesempatan saudara bisa melakukan sesuatu. Mungkin tidak seperti Kartini, bikin buku habis gelap terbitlah terang, mendobrak. Mungkin tidak sepengaruh untuk seluruh dunia tahu, Indonesia tahu. Tapi saudara bisa membawa pengaruh minimal untuk keluargamu. Ya, amin. Kenapa? Karena waktu kamu dilahirkan ada sesuatu dalam dirimu yang Tuhan taruh. Yang harus menjadi berkat buat orang lain. Ya, temukan itu supaya dekat-dekat mati atau mati mendadak pun saya sudah melakukan bagian saya. Saya berguna. Amin. Jangan dari lahir sampai mati tidak ada gunanya. Ya, kalah sama ayam. Ayam itu masih berguna loh, dagingnya dimakan orang, bulunya dibikin kemoceng. Betul ya saudara? Bisa bawa ke sebelah buat ajen. Banyak guna. Lah manusia itu masa kita sampai mati gak berguna buat orang. Amin. Ya jadi bahan perenungan.
Makna kebangkitan itu ada dua. Yang pertama kalau bicara kebangkitan, bicara pengharapan. Ya. Yang kedua, kebangkitan itu maknanya adalah perubahan. R.A. Kartini membawa perubahan bagi kaum wanita, membawa pengharapan bagi kaum wanita. Pengharapan di dalam kebangkitan Yesus. Kalau kita orang Kristen, kita percaya kepada Yesus, dengan Yesus bangkit itu harapan buat kita. Dan kita juga punya kesempatan untuk berubah. Dengan adanya kebangkitan Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, untuk apa kita berubah? Toh mati masuk neraka. Nggak usah berubah-berubah. Amin. Oke, kita belajar yang pertama. Pengharapan. Pengharapan lewat kebangkitan Yesus. Saya lebih fokus ke kebangkitan Yesus ya. Maknanya yang pertama kebangkitan Yesus adalah pengharapan. Yang pertama bahwa dengan Yesus mati dia mengalahkan maut. Kematian bukan akhir segalanya. Amin. Dengan Yesus bangkit kita dibukakan bahwa ternyata setelah orang mati dikubur itu akhir kehidupannya di dunia. Tetapi awal baru kehidupannya di dalam kekekalan. Amin. Masalahnya kamu mau hidup kekal di langit baru bumi baru atau mau hidup kekal di neraka. Neraka juga gak ada kematian kekal loh. Amin. Penyiksaan kekal ada di sana. Amin saudara. Saya kalau lagi diam-diam merenung sendiri. Soalnya rumah saya tuh penuh dengan foto suami saya. Kadang-kadang saya bilang, waduh gimana ya saya kalau ketemu suami saya di langit baru bumi baru. Wah Dedi mau heboh seperti itu atau bagaimana. Tapi ada sedikit pengharapan gitu lah. Bahwa terpisahnya itu ya hanya untuk sementara waktu. Satu waktu akan bertemu. Entah seperti apa bentuknya, apa Pak Titus masih rambut putih, apa masih perutnya gendut, saya nggak tahu. Tapi ada pengharapan bahwa kematian itu hanya memisahkan untuk sementara. Tapi kita akan bertemu lagi dengan saya, dengan saudara kalau kita mati nanti di langit baru bumi baru. Makanya kalau ada keluarga, orang-orang kita kasih meninggal, boleh sedih, tapi jangan terlalu sedih. Sampai ikut mau dikubur, jangan. Nanti ada waktunya saudara juga pasti dipanggil pulang kok ya. Gak usah buru-buru. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, pergunakan waktu yang ada untuk melakukan bagian kita. Amin. Oke. Yang kedua, pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan. Ya. Oke. Yang ketiga, pengharapan apa dengan Yesus bangkit? Bukan bicara nanti kita mati. Tetapi hari ini kita masih hidup. Tuhan kasih kesempatan besok kita masih hidup. Bertahun-tahun masih hidup. Tuhan kasih pengharapan bahwa dalam setiap harimu. Kalau kamu dalam penderitaan, persoalan. Kamu hidupmu masih dalam Sabtu sunyi. Percayalah bahwa di balik penderitaanmu. Yang Tuhan izinkan. Ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Amin. Saya bangga dengan tokoh Ayub. Tuhan ambil semuanya. Itu bukan hanya menderita Ayub itu. Secara manusia itu udah babak belur dia. Tetapi di akhir pasal 42 kitab Ayub. Allah menggantikan harta bendanya 2 kali lipat. Bahkan kebahagiaannya 2 kali lipat. Lebih daripada itu pengenalannya akan Allah semakin dalam. Semakin dalam. Amin. Amin. Jadi kalau saudara lagi Sabtu sunyi, lagi punya masalah, udah cekot-cekot, gak ada jalan keluar, bilang puji Tuhan. Saya kalau bangun pagi saya cuma suka bersyukur, saya bilang begini, tiap pagi bangun. Terima kasih Tuhan, saya ada di hari yang baru, saya punya harapan baru. Saya boleh melewati hari kemarin, saya boleh melewati tadi malam. Masalah gak selesai, tapi kan kita bisa melewati. Dan hari ini kalau saya boleh ada di hari yang baru, berarti ada harapan baru yang akan saya masuki. Amin. Lah saudara kalau dalam masalah, kalau bukan saudara yang hiburkan hati, siapa mau hibur hati saudara? Kalau bukan saudara yang menguatkan hatimu, siapa mau menguatkan hatimu? Ya kamu sendiri. Jadi aduh Tuhan, bangun pagi, aduh Tuhan, buang semua itu. Jangan wajah udah jelek tambah jelek kata Pak Titus ya. Nah, udah tahu wajah jelek, bikinlah bagus sedikit dengan senyuman. Dimulai dengan hari baru, puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, pengharapan apa yang muncul dengan kebangkitan Yesus?
Pengharapan akan penggenapan rencana Allah di langit baru bumi baru. Ingat ya, rencana Allah waktu menjadikan langit bumi. Rencana Allah waktu menjadikan manusia di Taman Eden supaya manusia dengan Allah menjadi satu keluarga. Dan hidup kekal, tidak ada rancangan Allah kematian di situ. Amin. Tetapi kan manusia gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Manusia yang gagal melakukan rencana Allah. Tetapi ingat, rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tertunda. Adam gagal mewujudkan rencana Allah untuk menjadi keluarga Allah, untuk hidup kekal bersama Allah. Tetapi rencana Allah nggak gagal. Makanya lahirlah saya dan saudara. Untuk apa? Lewat hidup kita, rencana Allah itu digenapi. Di mana? Di langit baru, bumi baru. Kita jadi keluarga, kita anak-anak Allah, kita memanggil Allah, iya Bapa, Bapa kami. Dan kita hidup kekal di langit baru, bumi baru. Jadi langit baru, bumi baru itu hanya mengulangan, hanya menggenapi rencana Allah yang tertunda karena Adam gagal. Makanya hari ini saya dan saudara sudah tahu kebenaran, jangan bikin rencana Allah ini tertunda lagi. Dan gak mungkin tertunda. Yang jadi masalah apakah kita layak masuk di langit baru, bumi baru atau tidak. Amin. Rencana Allah gak mungkin tertunda lagi. Amin ya. Mau masuk langit baru, bumi baru? Nah, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Apapun penderitaan saya hari ini, saya mau tetap setia. Saya tidak mau bikin dosa, saya tidak mau bikin kesalahan, saya mau hidup suci. Kenapa? Karena ada langit baru, bumi baru, di mana di sana tidak ada penderitaan lagi. Tidak ada air mata lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada orang yang memfitnah saya lagi. Tidak ada minta uang kumpul dana untuk bangun gereja. Amin saudara. Makanya berkorban tuh hari ini jangan nanti ya. Haleluya. Nah, aplikasi untuk kehidupan kita adalah apapun keadaanmu hari ini, jalan terus. Mujizat ada di depanmu. Amin. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan berhenti, jangan berpaling. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada waktu kamu dicobai, Allah sudah menyediakan jalan keluar. Ada masalah bikin kita mundur, diam aja tapi jangan mundur. Kenapa? Karena jalan keluar Tuhan sediakan di depan, bukan di belakang. Amin. Tetap semangat ya saudara yang lagi galau pagi ini, yang lagi cekot-cekot karena masalah gak selesai. Semangat, semangati dirimu, bangkitkan imanmu bahwa badai pasti berlalu. Amin. Dan setiap bangun pagi katakan kepada dirimu, terima kasih Tuhan, aku sudah bisa melewati hari kemarin. Dan kalau Tuhan kuatkan aku di hari kemarin, hari ini pun masalahku belum selesai. Aku percaya Tuhan akan menguatkan hatiku. Dengan cara aku menguatkan diriku sendiri. Amin. Haleluya. Yang kedua, ini dulu. Ada ayat 1 Korintus 15 ayat 20, saudara bisa baca, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara yakin satu waktu akan mati? Berani mati? Jangan dulu Yusak, belum lahir. Belum lahir loh. Saudara yakin satu waktu saudara akan bangkit? Ya, sebagaimana Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, kita pun akan punya tubuh kemuliaan. Tubuh yang gak sakit lagi saudara. Kayak saya pikir di sana tuh gak ada dokter loh. Apalagi dokter-dokter yang mau praktek begitu ya, gak ada di sana ya. Kenapa? Karena kita akan kembali seperti Taman Eden. Makanan kita tuh cuman dari tumbuh-tumbuhan, biji-biji, itu sehat. Jadi kalau saudara belajar kayak Mbak Indah ini aktif di ekoenzim.
Ekoenzim itu kan sebenarnya membuktikan bahwa bahan-bahan kimia itu tidak diperlukan manusia. Jadi kalau zaman Bahela Taman Eden tuh manusia bisa hidup normal. Contohnya sabun, kita beli sabun sudah harganya mahal-mahal. Padahal ada campuran kimia-kimia juga di situ kan. Ekoenzim itu cuman dari saudara kupas mangga kulitnya ditaruh, kupas buah naga kulit ditaruh, dicampur ada campuran apa-apa, cuma campur gula apa tuh tanya Bu Indah, ditutup 3 bulan. Itu saudara ya ekoenzim yang jadi cairan itu saudara bisa pakai ngepel. Saudara bisa pakai jadi cuci piring. Itu bahan alami semua. Ditemukan manusia dan lagi booming kan sekarang. Artinya apa? Kembali ke alam. Karena memang Allah waktu jadikan manusia di Taman Eden kan tidak ada rancangan kematian. Manusia kekal dengan keberadaan seperti itu loh. Nggak perlu menemukan semua yang canggih-canggih, manusia bisa hidup bahkan sehat. Bahkan saya bertamu di rumah teman saya beberapa waktu lalu. Bu, ini saya punya ekoenzim tapi untuk sampo dan sabun. Dia campur minyak zaitun. Wih, harum sekali. Ada lagi Bu yang lidah buaya. Dan ada ekoenzim yang bukan sisa-sisa makanan. Itu kayak buah yang bersih apa. Tapi fermentasinya 1 tahun. Itu bisa jadi multivitamin yang lebih bagus daripada saudara beli multivitamin yang mahal di apotek. Tapi itu 1 tahun dia, tapi buah bagus. Dan itu sudah terbukti. Wow, luar biasa. Nah saudara bayangkan semua yang kerusakan-kerusakan ini akan kita tinggalkan semuanya. Tapi di langit baru, bumi baru, kita akan menggenapi rancangan Allah yang sempurna itu loh saudara. Amin. Makanya saya kuatkan hatimu yang lagi banyak masalah. Kuatkan hatimu, hidupmu cuma sementara. Masalah tuh ada waktunya. Buka, minta Tuhan tolong celikkan, tembus pada kekekalan. Bahwa semua penderitaan di dunia ini akan berakhir. Tapi kita punya harapan baru. Di langit baru, bumi baru. Bersama Tuhan Yesus. Pastikan dirimu layak masuk di sana. Amin. Dengan tetap setia, jangan berputus asa, dan lakukan bagianmu. Oke ya. Mazmur 42 ayat 6 kita baca 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Amin. Apapun persoalanmu berharap kepada Allah. Karena dengan Yesus bangkit ada pengharapan buat kita. Amin. Jangan masalah-masalah itu membuat kita tercengkram. Jangan masalah-masalah itu membuat iman kita loyo. Sehingga langit baru, bumi baru yang Tuhan janjikan, kita gak layak ada di sana. Tapi hari ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ayo berharap kepada Tuhan, semangat, semangat. Semangati dirimu setiap bangun pagi. Makanya setiap bangun pagi biasakan duduk diam. Bersyukur kepada Tuhan, semangati dirimu. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, amin. Oke. Yang kedua, makna kebangkitan adalah perubahan. Tadi makna kebangkitan adalah pengharapan. Pengharapan. Orang kalau punya pengharapan wajahnya berseri. Coba bilang pengharapan. Saudara matanya pengharapan. Pengharapan tuh dengan mata berbinar-binar. Wow, ada harapan. Coba, wow ada harapan aku bisa beli rumah, wow semangat. Ada harapan aku bisa beli kendaraan baru, wow semangat. Ada harapan besok aku bisa beli HP baru, wow semangat. Ada harapan aku bisa sembuh, semangat. Itu aja bisa bikin saudara semangat. Padahal semua hartamu itu kamu mati kamu tinggalkan. Sekarang ganti, wow penderitaanku aku harus semangat. Kenapa? Ada langit baru, bumi baru. Nangisku seberapa sih hari ini? Di sana aku tidak akan menangis karena penderitaan lain. Itu jadikan semangatmu hari ini. Amin. Yang kedua, makna kebangkitan adalah perubahan. Yang pertama, apa yang berubah? Berubah kepemilikan hidup. Ada kan ayat, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Jadi saudara yang percaya Yesus bangkit, saudara percaya Yesus bangkit? Saudara menerima kebangkitan Yesus dalam hidupmu? Yang pertama jangan ngomong doang. Harus buktikan bahwa hidupku kepemilikannya berubah. Dulu hidupku suka-suka aku. Dulu hidupku dalam tawanan iblis.
Sekarang karena aku percaya kebangkitan Yesus, Roh Kudus menolong aku, membebaskan aku. Sekarang hidupku bukannya aku lagi. Makanya hidup gak boleh suka-suka. Waktunya doa harus doa. Walaupun aduh malas, mager. Enggak. Tubuhku bukan milikku lagi. Aku harus melakukan bagian. Aduh memberi lagi. Terus kapan tabunganku naik? Oh enggak. Semua dilawan. Amin. Kenapa? Karena perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu, semua itu bukan kamu yang ngatur. Semua adalah milik Allah. Kamu boleh punya pikiran, tapi pikirkan apa yang Allah pikirkan. Kamu punya perasaan, tapi pikirkan perasaan Allah. Kamu memang punya kehendak dan kehendakmu bebas. Tapi waktu kamu bilang kamu percaya kepada kebangkitan Yesus, kebebasanmu harus kamu arahkan kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Saudara percaya kalau saudara lakukan firman Tuhan, hidupmu damai sejahtera. Yang kedua, apa yang berubah? Berubah cara hidup. Dulu manusia lama, sekarang jadi manusia baru, ciptaan baru. Dulu kedagingan, ada ya Galatia 5 kedagingan, buah-buah roh kedagingan itu apa? Sekarang menjadi buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dulu suka fitnah orang, sekarang bukan hanya tidak memfitnah, difitnah orang, enggak apa-apa, amin. Karena Tuhan tahu kamu sudah kuat difitnah hari ini. Terus kalau dulu melakukan hal-hal yang menyenangkan diriku, sekarang enggak, aku jadi ciptaan baru, manusia baru. Aku sekarang anak Allah, aku mau hidup sesuai kehendak Bapakku. Supaya aku berkenan ada di langit baru, bumi baru. Amin. Yang ketiga, berubah dalam hal cara pandang, cara berpikir, mindset. Untuk saudara bisa berubah. Kan orang bilang begini, kamu sudah ditebus loh, hidupmu bukan kamu lagi loh. Iya tahu, tapi dalam kenyataan kan kita ngurus sendiri diri kita. Kalau kita lagi marah kita gak peduli. Aku marah nih Tuhan senang gak kalau aku marah? Kita gak peduli. Pokoknya kalau kita lagi marah kita lampiaskan semuanya. Kalau kita lagi kepengen sesuatu kita uber semuanya. Kita gak pernah tanya Tuhan ini kehendakmu atau enggak. Makanya di Yakobus dibilang kalau kamu mau usaha apa aja, mau pergi keluar kota. Gak boleh suka-sukamu. Oh saya mau begini, saya mau gak bisa. Kamu harus diam tanya Tuhan. Tuhan kalau aku mau begini Tuhan kehendaki enggak? Kalau aku mau begitu Tuhan kehendaki enggak? Bukan berarti kalau saudara jalan kehendak Tuhan itu seperti jalan tol. Tidak. Tetapi kalau saudara berjalan dalam kehendak Tuhan tetap ada masalah. Tapi kamu tahu Tuhan aku kan udah doa. Aku yakin ini kehendakmu. Berarti kalau ada masalahku aku gak sendiri. Tuhan pasti bela aku. Tuhan pasti turun tangan. Amin. Kenapa ada banyak orang stres, putus asa, bunuh diri? Karena dia melakukan kehendaknya dan begitu mengalami masalah dia gak kuat, dia mau berdoa kepada Tuhan juga malu. Aku dulu gak tanya Tuhan, sekarang babak belur kok panggil Tuhan. Akhirnya apa? Merasa gak layak, bunuh diri, depresi. Karena harus menanggung semua masalah sendiri. Bersama Tuhan tetap ada masalah. Hidup dalam kehendak Tuhan tetap ada masalah. Tapi bedanya kita gak pernah merasa sendiri. Karena kita tahu kita lagi ada di jalurnya Tuhan. Selama kita ada dalam lindungan Tuhan, Tuhan yang menggendong kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Amin. Masalah kita bukan sekedar masalah kita. Itu masalah Tuhan juga. Kenapa? Karena Tuhan yang bawa kita ke situ. Amin. Sehingga gak ada tertuduh rasa bersalah. Itulah damai yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup dalam kehendaknya. Amin. Oke. Saudara tahu metamorfosis kupu-kupu, perubahan bentuk, itu dari telur, itu benar-benar berubah. Dari telur, ulet, kepompong, kupu-kupu. Bisa nggak saudara, oh kupu-kupu tuh kok nggak bisa bedain dengan telur ya? Sama nggak ini? Mirip nggak kupu-kupu dengan telur? Kan beda banget. Ini namanya metamorfosis, perubahan. Nah, metamorfosis kupu-kupu itu disebut perubahan sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan. Baik bentuk, penampilan, perilaku,
yang berbeda. Dari telur berubah jadi ulet kan beda. Telur itu lucu. Begitu jadi ulet orang bilang lucu, jijik kalau ulet. Habis itu berubah jadi apa? Kepompong. Kepompong ini apa sih? Orang jijik enggak, malah orang seru. Aduh dibuka aja. Nah, terus habis itu baru jadi kupu-kupu. Nah, ada hewan-hewan lain seperti kecoa, dia metamorfosis tetapi tidak sempurna. Tidak mengalami perubahan bentuk seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu ada beberapa sih. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis perubahan yang sempurna. Artinya benar-benar berubah bentuk. Nah, kalau saudara percaya akan kebangkitan Yesus, hidupmu tuh harus benar-benar berubah. Amin. Berubah kepemilikan itu perlu proses tapi harus berubah. Sebelum mati saudara sudah harus bisa berkata seperti Rasul Paulus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini bukan ayat hafalan. Ini ayat yang harus dipraktekkan, dibuktikan. Baru kamu layak masuk langit baru, bumi baru. Menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Allah. Jangan begitu ketemu Tuhan, aku gak kenal kamu. Aku hafal loh Tuhan, Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Malaikat bilang, maaf di sini tidak menerima puisi-puisi yang seperti itu. Di sini semua puisi itu sudah harus diwujudkan dalam tingkah laku. Amin saudara. Selama hanya menjadi puisi ditolak. Nah orang Kristen kan senang sekali ayat ini. Buka dulu, baca sama-sama. Galatia 2 ayat 20, yang keras. Saya tuh kadang-kadang kalau baca di sini yang bawa Alkitab kasihan sudah berat-berat tidak baca. Nanti minggu depan dia tidak bawa lagi. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Itu dikasih stabilo, disalin di kertas, ditempel. Hafal dulu. Habis itu pelan-pelan hafalan itu diubah di dalam sikap hidup. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Yesus sudah mati buat kita. Dia menggantikan saya dan saudara. Membayar lunas hutang dosa kita. Amin. Tapi ingat sekarang ini hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi kita milik Kristus yang sudah membeli kita. Amin. Nah adapun hidupku ini, ada kan lagunya tuh. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau lagu itu nyanyi bisa neteskan air mata. Tapi Tuhan gak suka cuman sampai di perasaan. Harus sampai di perbuatan. Buktikan mana hidupmu yang tidak diatur dengan kamu punya suka-suka. Tapi belajar hidup menurut kehendak Allah. Dan saya bilang orang yang melakukan kehendak Allah itu satu-satunya jaminan kamu masuk diterima oleh Tuhan. Ingat ya Matius 7 ayat 21. Tuhan buka pintu, aku sudah mengusir setan dalam namamu. Tuhan buka pintu, aku sudah buat mujizat. Ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah. Karena kamu hidup tidak melakukan kehendak Allah. Jadi hari ini kalau saudara hidup melakukan kehendak Allah. Gak enak pertama buat daging. Tapi Allah bisa karena biasa. Lama-lama saudara kangenin, pengen terus. Begitu mau ngikuti kehendakmu sendiri, aduh ada yang gak beres. Kenapa? Manusia itu kan belajar. Dan kalau kamu hidup melakukan kehendak Allah, itu jaminan kamu diterima oleh Bapa di sorga. Amin. Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan kita percaya kebangkitan Kristus, Kristus bangkit, kita juga harus mengalami perubahan. Yaitu buktikan bahwa kita tidak hidup dengan hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti kupu-kupu. Dan yang terakhir Roma 12 ayat 2, bagaimana saya bisa menjadi ciptaan yang baru? Bagaimana Galatia 2 ayat 20 bukan hafalan,
Tetapi benar-benar saya buktikan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Cuman satu, Roma 12 ayat 2, dimulai dari perubahan cara berpikir. Saudara, kalau suka ngomong jorok, kalau suka ngomong kebun binatang, itu cuman bisa berubah dengan isi kepalamu yang berubah. Saudara punya sikap perbuatan suka bikin dosa, suka aniaya orang, gak baik semua. Itu bisa berubah. Saudara yang pembunuh, pencuri, pesina, cuman bisa berubah dengan satu hal. Kalau cara berpikirmu diubah. Makanya kenapa hari Minggu harus datang ke gereja dengar firman. Kenapa tiap hari harus baca renungan. Pagi, siang, sore ada renungan di WA. Itu untuk merubah cara berpikir saudara. Kalau cara berpikirmu kebenaran, full kebenaran, tidak mungkin kata-katamu tuh caci maki. Tidak mungkin kalau kamu marah tuh kebun binatang. Kenapa? Karena ini isinya kebenaran. Loh Bu Pendeta, buktinya saya sudah jadi jemaat Karmel 5 tahun, kalau saya marah masih kebun binatang. Berarti ininya belum banyak, kamu harus sering. Kalau kamu biasa 1 minggu 1 kali dengar khotbah 1 jam, berarti kamu harus setiap hari dengar khotbah. Kenapa? Masih banyak yang kosong. Kosong ini diisi oleh yang salah-salah. Anjing, babi, kucing, semua. Nah, dengan banyaknya firman tuh ketutup. Nah, amin. Nah, sama dengan saudara yang masih bolak-balik di dosa yang sama. Berarti harus perbanyak kualitas bertemu Tuhan. Amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Makna kebangkitan adalah pengharapan dan perubahan. Seseorang yang meletakkan pengharapannya di langit yang baru dan bumi yang baru akan terlihat dari perubahan hidupnya. Amin. Jadi saudara ini punya pengharapan. Yesus bangkit kan membawa harapan bahwa kita akan ada di langit baru, bumi baru. Saudara percaya? Nah, sekarang kepercayaanmu, harapanmu itu sudah di langit baru, bumi baru atau belum? Indikatornya cuman satu, lihat hidupmu hari ini. Kalau kamu terus berubah, berarti benar kamu sudah tembus pada kekekalan. Tapi kalau kamu nggak berubah begini-begini aja, berarti kamu ngomong doang. Matamu belum tembus pada kekekalan. Pagi ini minta Roh Kudus, Tuhan jamah hati saya, celikkan mata rohani saya. Supaya saya bisa melihat pengharapan di langit yang baru, bumi baru. Supaya saya mau dipindahkan ke sana. Amin. Dan saya mau buktikan selama Tuhan kasih kesempatan hidup saya terus mau berubah. Supaya saya layak ada di langit baru, bumi baru. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.